Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir di sini, diberikan kenikmatan yang luar biasa tak terhitung jumlahnya, dari badan yang sehat, umur yang panjang, diberikan kekuatan untuk melangkah, itu nikmat yang tidak terhitung. Mudah-mudahan yang hadir hari ini sebagai rasa syukur kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingatnya hati kita menjadi tenang. Dan semoga yang hadir hari ini diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, badan yang sehat, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meminta kita untuk istiqomah, dan beliau bersabda, istiqomahlah kalian dan kalian tidak mampu. Istiqomah yang manakah yang ternyata kita tidak mampu? Maka kita perlu mengetahui macam-macam istiqomah. Harapannya apa? Ada satu sisi di mana istiqomah itu menjadi harga mati, dan ada pula istiqomah yang membuat kita pasang surut sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ayatnya sudah dibacakan tadi oleh Ibu Maisarah, Ibu Sarah. Nah, nama lengkapnya Maisarah enggak? Ibu Sarah, maaf saya ganti nama, harus bikin nasi kuning dong ya. Ibu Sarah sudah membacakan surat Fusilat. Ibu nanti tolong cek surat 41 ayat 30, di mana ayat itu membahas tentang istiqomah. Ada yang tahu ibu-ibu apa arti istiqomah? Istiqomah bukan istri 3 kontrakan 5, bukan. Istiqomah itu artinya konsisten, berpegang teguh, punya pendirian, ndak pelin-pelan, konsisten, komitmen, berpegang teguh, nggak pelin-pelan tuh istiqomah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kita semua adalah Allah. Bukan hanya itu, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, punya pendirian, tidak pelin-pelan. Kenapa? Karena kalau pelin-pelan masuknya ke dalam kemunafikan. Jadi istiqomah itu konsisten, jalannya lurus terus, nggak tergoda dengan colekan kanan, colekan kiri. Maka hal itu yang membuat kita perlu tahu istiqomah yang mana gitu ya. Maka Ibnu Abbas berkata istiqomah ada 3 macam. Istiqomah yang pertama adalah istiqomah lisan, atau orang menyebutnya istiqomah akidah. Apa istiqomah lisan? Ketika lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu istiqomah lisan. Dan ini harga mati. Harga mati, nggak boleh dirubah, nggak boleh dibatalkan. Perjanjian ini sudah disampaikan ketika kita masih di alam arwah. Kapan di alam arwah? Ketika kita belum dilahirkan, itu ruh-ruh dikumpulkan. Dan Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Maka para ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, betul, engkau Tuhan.
Engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Maka setelah 1 bulan kita berpuasa, kita menyebut dengan Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka Idul Fitri itu memiliki beberapa arti. Kebetulan Syawalnya sudah lewat ya, tapi nggak ada salahnya saya mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita kemarin di bulan Ramadan, puasa kita, taraweh kita, sedekah kita, tilawah kita, doa-doa kita Allah terima, dan mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan di hari kiamat nanti. Jadi ketika Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Fitrah kita bersih. Kok bisa kembali kepada fitrah? 1 bulan kita membersihkan hati kita. 1 bulan. Ibu kalau sholat 5 waktu itu seperti ngelap meja, tapi ngelapnya gini nih Bu, ini tisu gitu aja. Kalau sholat 5 waktu sama, membersihkan hati, membersihkan dosa. Tapi kalau bulan Ramadan ngebersihinnya gini Bu, digosok. Digosoknya pakai apa? Puasa. Puasa menggugurkan dosa-dosa. Kata Rasulullah begitu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang lalu terhapus. Begitu kan jaminannya. Jadi kalau kita puasa dengan atau karena keimanan dan keikhlasan, dosa terhapus. Dengan sholat taraweh dosa terhapus. Makanya ngegosoknya luar biasa, bersih hati kita. Saat Ramadan dengan setelah Ramadan, aura kita berbeda. Ibu-ibu berbeda nih auranya. Saya pun berbeda auranya. Kalau bulan Ramadan aura kita bagus, lagi dicuci. Tapi ketika Idul Fitri, auranya agak redup sedikit demi sedikit begitu. Kenapa? Ibadah kita tidak sekeren waktu bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Ada lagi yang mengatakan Idul Fitri kembali kepada awal kejadian. Awal kejadian kita bermula apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Begitu kata Rasulullah. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi suci, dalam kondisi punya potensi tauhid, sesuai dengan janji ketika di alam arwah, begitu. Maka ketika dilahirkan dia membawa potensi tauhid, dia sebagai muslim. Ketika terlahir dia sebagai muslim punya potensi tauhid, maka apa kata Rasulullah? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau ada anak-anak non muslim belum baligh kemudian meninggal, mereka masuk surga. Kenapa? Masih suci, belum mukallaf, belum baligh. Ibu udah baligh belum? Udah mau balik lagi malah ya. Jadi kalau sudah baligh itu argo jalan. Ibu kalau kita naik ojol ya, atau kendaraan online, itu kan ada argonya kan. Kapan argonya jalan? Ketika kita duduk, pintu ditutup, argo jalan. Tapi kalau kita duduk aja, pintu gak ditutup-tutup, gak jalan. Sama orang sedang haid, kalau sudah haid, argo mulai jalan. Duduk di sini, itu argonya jalan ke kanan. Masya Allah, kata malaikat barakallah. Kemudian membuka Al-Quran ke kanan lagi, ingat Allah ke kanan lagi. Pulang dari pengajian ngerumpi ke kiri itu langsung, mengomentari hal-hal yang negatif. Terkadang ketemu sama bu ini nggak, iya ya Allah norak banget ya, bajunya apa, jilbabnya apa, ketawa, mengejek tuh ke kiri itu bu. Jadi kita harus cepat-cepat mohon ampun kepada Allah jika ada nukta hitam di situ, agar fitrah kita kembali. Jadi itu definisi yang kedua, kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada awal kejadian kita membawa potensi tauhid. Jadi kalau sudah Idul Fitri, tauhidnya lebih kuat di sini begitu. Ada lagi yang mengatakan kembali kepada makan. Idul Fitri iftar kan, iftar bu, breakfast atau kita sarapan atau makan, kembali makan. Maksudnya apa? Idul Fitri haram berpuasa, kita disuruh makan.
Jangan terlalu solehah. Kita lagi makan ketupat, Mbak nggak makan ketupat sedang puasa. Ya Allah, solehah banget. Haram Ibu. Kenapa? Karena waktunya untuk makan-makan Idul Fitri itu. Nah, ketika seseorang membawa potensi tauhid di hatinya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, istiqomah lisan, maka jangan dibatalkan dengan kemurtadan atau dengan kekafiran. Nah, istiqomah yang nomor satu ini harga mati. Harga mati apa maksudnya? Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Mengapa? Kata Allah di surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam bidina falan yuqbal. Pakainya lan, falan yuqbal, karena pakai ada ya jadi falan yuqbal. Apa artinya? Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang rugi di hari kiamat nanti. Kalau ada yang bilang, mohon maaf Ibu, ada yang bilang kan surga itu bisa lewat dari pintu mana saja, dari agama apa saja. Kalau dari pintu mana saja, betul, kita setuju. Dari pintu mana saja Bu? Bisa lewat sholat, bisa lewat sedekah, bisa lewat ketaatan, puasa, gitu ya Bu? Betul. Tapi kalau surga bisa diraih dari semua agama, tidak benar. Kenapa? Saya pernah merasakan ketika saya sekolah di SD, kebetulan gurunya ada yang non muslim, dia bilang ketuhanan yang Maha Esa itu kan bintang, gitu kan lambangnya Bu. Bintang sudutnya ada 5, jadi dari semua agama 5 ini bisa masuk. Kecuci Bu, sempet Bu. Sampai akhirnya baca surat Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Jadi yang bisa masuk surga hanya agama Islam. Kalau ada yang nanya, kok begitu? Iya, JGC misalnya punya kampus, ya Bu. JGC punya kampus, di Bekasi ada kampus. Ketika mahasiswa di JGC di wisuda, dari kampus lain di wisuda nggak Bu? Di wisuda nggak di JGC? Enggak kan? Mereka protes nggak? Loh, kok saya mahasiswa kampus ini kok nggak di wisuda di JGC? Loh, yang di wisuda di JGC hanya mahasiswa JGC saja. Tapi kan saya mahasiswa juga, tapi Anda tidak kuliah di JGC, Anda kan kuliahnya di tempat lain. Yang kuliah di JGC baru kami wisuda. Kenapa? Ibu harus daftar dulu jadi mahasiswa di kampus ini baru bisa diwisuda. Sama, surga itu milik umat Islam. Kalau mau masuk surga, daftar dulu sebagai umat Islam dengan syahadat. Kalau sudah syahadat, baru Ibu begitu. Jadi banggalah, bersyukurlah kalau kita dipilih oleh Allah menjadi umat Islam. Kita banyakkan kayaknya turis nih. Turis apa? Turunan Islam. Turis ya Bu. Kadang-kadang turis dengan mu'alaf itu agak nih Bu, agak berbeda. Turis itu ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lemot. Kalau mu'alaf itu mayoritas yang saya kenal kebetulan cepat jalannya. Belum lama Kak Tere maaf saya sebut namanya, mudah-mudahan jadi apa ya, motivasi buat yang lain. Ibu kenal Kak Tere yang penyanyi itu kan mu'alaf tuh Bu. Tapi ketika beliau jadi mu'alaf kan sudah rapat jilbabnya, bagus baca Qur'annya, hal-hal seperti itu. Hafalannya, ghiroh sama Islamnya. Saya pun kebetulan punya murid, salah satu karyawati di kementerian, itu ketika mengucapkan syahadat dalam waktu 2 atau 3 tahun semua rukun Islam sudah ditunaikan. 2 tahun dia sudah ingin melakukan pergi haji Bu, rukun Islam yang kelima. Tapi karena kuotanya habis, akhirnya tahun ketiga dia baru bisa melakukan ibadah haji. Bayangkan Ibu, 3 tahun rukun Islam yang 5 sudah tertunaikan semua. Cepet gitu Bu. Kalau kita terkadang agak
lemot jalannya ya Bu, tengok kanan dulu, tengok kiri, lihat-lihat gitu. Kapan cepetnya? Kalau ada teman yang narik, ngaji yuk gitu, sholat yuk, puasa sunnah yuk, ada teman yang nuntun, ada yang narik, baru. Maka duduknya kita di sini dalam rangka apa? Ikut kendaraan di masjid JGC biar jalannya cepet. Kalau kita nggak duduk di majelis ilmu, jalannya lama. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, banyak hal yang kita ketahui, jalannya agak cepet. Kita akan bilang, oh begitu, gitu. Seakan-akan kita naik mobil kan ada supirnya Bu. Kalau ada supirnya kan kita tinggal duduk di mobil kan Bu, sudah diatur sama supir kesalahan ini. Tapi kalau kita jalan sendiri, backpacker, kita ngeliat peta dulu. Sebentar nih mau ke JGC lewat mana ya gitu. Jalan kaki pulang. Beda sama yang naik kendaraan, sudah tahu tempatnya, cepet Bu jalannya. Itulah mengapa kita perlu bergandengan tangan, menuntut ilmu bareng-bareng, saling mendoakan, saling menguatkan. Agar ketika teman tergelincir, terjerumus, kita pegang. Mbak, lupa ya, kan gak boleh. Kita genggam tangannya. Itulah sebenar-benar sahabat. Jadi sahabat yang sebenarnya adalah sahabat yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua tindakan kita. Bagaimana? Siap, bagus, padahal salah. Kita menganggap itulah teman yang sebenarnya. Bukan. Teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kita kepada kebenaran dan bukan yang membenarkan semua tindakan kita atau semua perkataan kita. Bukan. Mbak, itu gak boleh. Itu teman yang sebenarnya. Biar kita sama-sama masuk surga ya Mbak. Kita masuk surga bareng-bareng dengan keluarga. Maka istiqomah akidah, harga mati tidak boleh ditawar-tawar. Harus berpegang teguh terus sampai ajal menjemput. Kita bertahan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu istiqomah yang pertama, istiqomah lisan. Dan ada yang mengatakan itu namanya istiqomah akidah gitu. Apa yang kedua? Yang kedua istiqomah hati. Maksudnya apa? Hatinya jujur dengan niatnya, hatinya jujur dengan perkataannya, hatinya jujur dengan kemauan hatinya, dengan kebersihan hatinya. Maka yang kedua ini istiqomah hati. Ada yang mengatakan istiqomah akhlak, jujur di mana saja, jujur lisannya, jujur tindakannya. Maka ada yang mengatakan istiqomah hati ini adalah istiqomah akhlak. Kalau kita, mohon maaf ya Bu, terkadang akhlak kita, nih Bu, akhlak kita terpengaruh dengan akhlak orang lain. Contohnya gini, kita sebetulnya punya akhlak bagus gitu ya misalnya, tapi ketika ada orang lain menzalimi kita terpengaruh kan Bu, memang dia aja bisa gitu kan Bu. Nah itu yang membuat hati kita terkadang terkontaminasi karena perilaku orang lain. Kalau dia punya bakat bagus, sebenarnya udah bagus aja, tapi kenyataannya kan di lapangan tidak. Kita terkadang tidak jujur dengan hati kita, nggak tega juga sih ngedimin dia gitu kan Bu, berarti kita nggak jujur kan. Nggak tega juga sih marahin dia, tapi gitu. Makanya akhlak kita ini ada 3 nih Bu, dan 3-tiganya naik turun nih. Apa akhlak yang pertama? Akhlak yang pertama adalah akhlak tercela. Kadang-kadang ngerumpiin orang lain, kadang-kadang ngomentarin orang lain, kadang-kadang kepo dengan status orang lain. Itu yang bikin cepet tua tuh Bu. Kalau mau awet muda, jangan lihat status orang, jangan kepoin orang. Sesek, ya Allah, kita ngeliat status orang, enak banget dia lagi jalan-jalan ya, terang aja suaminya pengusaha. Itu kan dunia maya. Dunia maya dia lagi jalan-jalan, dunia nyata boleh jadi dia lagi nyapu Bu. Iya kan Bu, itu sangat bisa. Posting dulu yang lagi makan-makan, dia posting. Dunia mayanya dia lagi makan-makan, padahal di dunia nyata dia lagi ngegoreng emping, itu bisa. Lagi nyeplok telur, itu bisa. Posting dulu yang kemarin makan-makannya kemarin.
di postingnya baru hari ini. Jadi di dunia maya dengan dunia nyata tuh berbeda. Ya Allah, kita komentar enak banget dia lagi makan-makan di restoran ini, di namanya dunia maya. Dunia nyata dia lagi ngap keringet, Bu, ya Allah nih rendang gak mateng-mateng, ini ikan asin gitu ya misalnya, itu dunia nyata. Jadi kalau kita melihat status orang, oh yang kemarin, oh gitu, sekedar mau tahu saja, maksudnya sekedar tahu, bukan mau tahu, mohon maaf, sekedar tahu dia lagi apa, oh alhamdulillah dia sehat, baik-baik saja, udah itu aja. Tapi jangan ini di mana ya, ya Allah ini enak banget, mana suaminya ganteng, mana kaya, mana. Akhirnya kita mengkomparasi dengan hidup kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kalaupun mohon maaf kita nikah dengan suaminya dia, belum tentu kita bahagia. Kenapa? Mental bersyukurnya di sini sudah nggak ada. Kalau orang bersyukur, suami seperti apapun, kondisi ekonomi seperti apapun, dia bahagia. Dia seneng-seneng aja. Kita tanya sama anak-anak kita, nak, dulu waktu naik motor, naik sepeda, waktu makannya cuma itu, kamu seneng gak? Kita seneng-seneng aja. Kenapa? Karena dia tidak melihat teman-temannya. Iya kan Bu? Dia susah sekolah, makannya susah, kondisinya susah. Waktu di Pakistan kan susah tuh Bu. Tetapi dia fine saja, happy saja. Kenapa? Karena dia nggak tahu teman-temannya. Tidak mengkomparasi antara dia dengan teman-temannya, makanya dia bahagia. Dia nggak tahu hidup di dunia lain seperti apa, teman-teman yang lain seperti apa, dia nggak peduli. Beda dengan kita, ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan teman kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, maka ada ketidaknyamanan. Itu artinya kita tidak jujur di situ. Kita mulai ngeluh, Pak kemana kayak Pak, temanku tuh Pak, temanku. Masya Allah Pak, nggak seperti aku, nangis. Tuh, ketika kita nggak bersyukur, ada tuh Bu, sifat tercelanya kita ada. Ketika kita mulai mengeluh, ngerumpiin orang, mau ngomentari orang, pada saat itu kita sedang tercela, mengambil hak orang, itu pada saat itu kita tercela. Tapi kadang-kadang kita naik ke kelas 2. Apa akhlak kelas 2? Akhlak kelas 2 standar. Kalau kelas 1 Bu, nyubitin orang terus, ngambil hak orang terus. Kalau kelas 2 standar, dicubit, nyubit lagi. Tapi kalau nyubit duluan nggak mau, dia tahu itu dosa. Nggak boleh gitu. Nggak boleh jangan dilakukan, nggak boleh. Dia tahu memulai itu berdosa, makanya dia nggak mau mulai. Tapi kalau dia diganggu, dia akan balas. Nah itu standar tuh Bu. Dicubit nyubit lagi, dipukul mukul lagi. Mbak, katanya Mbak genit ya. Kata siapa? Justru dia yang genit, tuh standar tuh Bu. Balas. Standar. Kita pernah begitu sering. Justru mohon maaf, setelah disurvei akhlak kita lebih banyak standar. Lebaran saja Idul Fitri, Bu, kita ke rumah itu yuk, Pak ini ngapain ke rumah dia, orang dia juga gak pernah ke rumah kita, gitu kan. Bu, ke rumah abang yuk yang di sana, rajin banget, dia aja gak pernah ke rumah kita, gitu kan Bu. Kata ibu-ibu itu aku banget. Sampai buah tangannya, Bu, kemarin teteh kesini. Oh ya, bawa apa dia kesini? Bawa jeruk 2 kilo. Ya udah kita ke rumah dia bawa jeruk 2 kilo juga. Gitu. Sampai buah tangannya itu dia sekedar membalas saja. Makanya orang-orang ini disurvei paling banyak nih Bu yang standar. Ada yang, Bu, abang kemarin datang, kita ke rumah abang yuk, nggak enak, masa dia datang kita enggak. Abang datang ke sini bawa apa dia? Bawa biskuit Hongguan isi rengginang. Ya udah kita juga bawa biskuit Hongguan isinya peyek begitu. Sampai tentengannya pun standar. Yang bagus kan nggak gitu, mulai kita baru yang ketiga akhlak terpuji. Ini kita paling tinggi nih Bu. Jadi yang pertama tercela, kedua standar, ketiga terpuji. Orang-orang yang akhlaknya terpuji, hatinya tenang. Orang memperlakukan dia nggak pantas, dia biasa saja.
Orang bilang, Bu katanya begini, gak apa-apa, nanti Allah tunjukkan yang benar siapa. Umumnya orang di level ini gak kuat lama-lama. Umumnya nih Bu, gak kuat lama-lama. Kadang-kadang dianya kuat, lingkungannya gak kuat. Dia sabar, suami memperlakukan dia, gak apa-apa, orang saya mau dapat surga kok. Dianya kuat, temennya yang gak kuat. Kalau jadi istri jangan gitu-gitu banget gitu Bu, temennya Bu yang ngomporin. Jadi kompor cawang dia. Jangan terlalu solehah, numan, nanti suami numan tuh Bu. Siapa yang ngajarin begitu? Lingkungannya, temennya. Enggak, alhamdulillah, saya gak ada masalah. Memang ayahnya begitu karakternya. Begitu pelit begitu. Enggak, dia memang hemat gitu. Temennya yang kalau aku digituin, coba aja gitu. Maka kita perlu hati-hati, jangan sampai gara-gara komentar kita dia menjadi istri yang tidak bersyukur. Hati-hati. Selama ini dia ngaji ke JGC, pulang pergi naik motor sendiri atau naik angkot sendiri, dia biasa-biasa saja. Tiba-tiba kita datang, Mbak pulang sama siapa? Ini nanti nunggu ojol misalnya. Mbak gak dijemput? Enggak. Ya Allah, Mbak gak pernah dijemput gitu? Enggak. Ya Allah, tuh gara-gara kita tuh Bu. Kalau saya tuh kemana-mana tuh diantar jemput sama suami, dia gak bakal redong lihat saya jalan sendiri. Bayangkan gara-gara lisan kita dia jadi gak bersyukur. Pulang ke rumah Pak, sekali-kali cobalah Pak diantar jemput. Temen-temenku tuh diantar jemput semua gitu. Jadi kalau kita misalnya melihat dia gak dijemput, oh iya gak apa-apa, saya juga pernah begitu kok. Udah kan Bu gitu. Terkadang lagi goreng ikan asin, makan apa Mbak? Ikan asin. Makan dagingnya berapa? Kadang-kadang cuma Idul Adha. Ya Allah, Mbak gak pernah makan daging gitu. Tuh gara-gara kita tuh Bu. Kalau saya kalau gak makan daging alergi, gatel-gatel badan. Nanti dia tidak bersyukur dengan suaminya gara-gara lisan kita. Maka hati kita tuh Masya Allah, kita perlu tahu gimana sih biar hati tenang gitu. Perlu tahu, jujur dengan perasaan kita. Kita kalau marahin anak pasti nyesel setelah itu. Apalagi setelah marahin anak dia tidur ya Bu, ya Allah nyeselnya. Kalau bisa kita bangunin, kita cium-cium gitu. Kenapa? Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita puas, tapi setelahnya akan menyesal. Beda dengan kita tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau memang akhlak kita bagus, kita ngalah, itu ada ketenangan tersendiri. Beda makanya Bu, ketenangan dengan kepuasan berbeda. Kalau tenang itu insya Allah karena dari Allah. Tapi kalau hawa nafsu itu cenderung puas. Saya puas banget habis ngelabrak dia. Puas kan Bu? Saya puas banget habis marahin dia. Puas. Tapi nggak ada istilah saya tenang banget habis marahin dia. Nggak tenang sebetulnya dia Bu. Tapi kalau ngalah tenang, habis sedekah tenang gitu kan Bu. Tenang itu dari Allah. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu tenang. Mbak dia zalim pada Mbak, gak apa-apa, nanti Allah yang balas. Allah kan melihat. Tenang banget Mbak, itu suami kayak gitu, gak apa-apa, mudah-mudahan nanti dapat surga saya. Dia tenang-tenang saja. Yang ngelihat kan Bu yang gak tenang begitu, yang gak sabar. Maka ketika kita memiliki akhlak terpuji itu gak lama. Ada tuh Bu, kita punya akhlak terpuji tapi kadang-kadang turun ke akhlak standar. Mengapa turun ke akhlak standar? Karena terpengaruh dengan sikap orang lain. Mbak bantu dia terus, dianya aja gak pernah bantu Mbak. Iya ya, akhirnya kita gak bantu lagi. Padahal kalau kita mau terpuji, gak ngaruh tuh Bu orang lain mau ngomong apa. Gak apa-apa, dia kan kakak saya, dia kan adik saya, dia kan keponakan saya, dia kan ipar saya. Even mereka punya perilaku yang tidak baik, gak apa-apa, dia masih saudara saya, dia masih begitu. Boleh jadi itu yang mengantar kita ke surganya Allah. Maka yang kedua, istiqomah hati.
Apa yang terakhir? Yang terakhir istiqomah jiwa atau istiqomah amal, perbuatan. Istiqomah ibadah, maaf. Istiqomah ibadah. Jadi yang pertama istiqomah lisan atau istiqomah akidah. Yang kedua istiqomah hati atau istiqomah akhlak. Yang ketiga istiqomah jiwa atau istiqomah ibadah. Duha, kadang-kadang duha, kadang-kadang tidak gitu. Begitu juga sedekah, kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Kalau orang istiqomah itu tidak dia tinggalkan. Kecuali karena memang ada uzur ya Bu. Aduh, nggak bisa qobliyah ba'diyah, nggak bisa duha, kecuali gitu. Tapi kontinuitas selalu dia lakukan itu. Ketika duha dia mampir dulu ke masjid atau di SPBU, dia duha dulu baru melanjutkan perjalanan. Itu orang istiqomah, makanya berat. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Kenapa istiqomah berat? Bayarannya surga, mau dapat surga Ibu. Kalau istirahat kan dapatnya kipas angin, dapatnya pulsa. Makanya kita enak banget kalau istirahat, rebahan, baca status gitu kan Bu. Kemudian dengerin mungkin sholawatan, itu istirahat. Dapatnya cuma pulsa atau dapatnya angin, kipas angin, dapat kulkas gitu. Tapi kalau istiqomah dapatnya surga, makanya berat. Jadi kalau kita pengen istiqomah memang doanya Bu. Jangan lepas-lepas. Ingat ya Bu, surat Al-Imran ayat 8. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah. Bahasa gampangnya apa sih? Ya Allah, hidayahnya jangan dicabut gitu. Itu hafalkan tuh doa yang ada di surat Al-Imran ayat 8. Jangan lupa juga biar istiqomah, berkumpullah dengan orang baik-baik, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, maka ini yang dimaksud Rasulullah, istiqomahlah kalian dan kalian tidak mampu. Mengapa? Karena iman kita naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Kita bikin dosa terus kan Bu? Setiap menit kita bikin dosa, itu yang bikin iman kita turun. Sementara kalau lagi duduk di sini nih Bu, nih insya Allah iman kita naik Bu. Saat iman naik, hati kita tenang sekali. Makanya tidak heran kalau ada orang duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, saking tenangnya baca doa tidur. Itu sering kan Bu? Apalagi kalau usia sudah 40 ke atas. Saya baru megang mic, baru duduk, baru siap-siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah senderan. Langsung. Kok bisa? Saking tenangnya. Anak saya sekalipun Ibu, Masya Allah, kalau disuruh tidur siang suka susah. Tapi kalau saya lagi ngajar, dia ikut ke kamar, dengerin kan pakai Zoom tuh Bu, ngajar Zoom. Dia dengerin, gak lama dia tidur. Saya bilang Masya Allah, itu ngaji itu begitu menenangkan. Sampai kita sering baca doa tidur. Di rumah banyak masalah Bu, belum nyuci, belum masak, datang ke pengajian tenang, nggak kepikiran kan Bu. Nanti pas selesai ngaji baru ingat, ya Allah belum masak, belum ini, belum itu. Tapi waktu ngaji nggak ada Bu. Siapa yang menggaransikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, ingat dengan Allah, maka Allah turunkan ketenangan. Coba Bu, Allah yang memberikan ketenangan itu. Jadi kalau kita lagi galau, lagi gelisah, cari pengajian. Di mana nih pengajiannya? Banyak kan di benak kita, pikiran-pikiran kita. Ada yang mikirin pangeran berkuda belum datang. Kapan itu pangeran berkuda datang? Ada yang belum dapat keturunan. Ada yang suaminya lincah belum pulang-pulang. Ada macam-macam kan Bu. Cari majelis ilmu, cari majelis zikir, duduk bareng sama mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata apa? Aku suka duduk di majelis ilmu.
Aku suka berkumpul dengan orang baik-baik walaupun aku bukan golongan mereka. Coba Bu. Mengapa? Karena aku ingin mendapatkan syafaat dari mereka dan aku ingin menjadi seperti mereka. Jadi nggak perlu fanatik, oh itu kumpulan orang Jawa ya, maaf ya aku orang Sunda. Atau dibalik, saya orang Padang nggak mau. Begitu kan Bu? Apapun udah di mana ada majelis dzikir, ada majelis ilmu, kita datang. Kita kadang-kadang agak fanatik. Nih ada beberapa di sini nggak ada insya Allah. Itu pengajian orang Padang ya. Oh Padang kan pandai dagang. Bukan orang Sunda, oh Sunda suka daun muda gitu. Bukan itu orang Jawa, oh jaga warung. Terus aja disingkat-singkat Bu sama dia. Bukan itu Betawi, orang Betawi, oh Betawi, betah di wilayah sendiri gitu Bu. Semuanya disingkat. Jadi ada yang terlalu fanatik sehingga tidak mau ngaji di tempat lain. Kalau ada pengajian datang. Kenapa? Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat di langit sana kalau kita duduk seperti ini. Di mana saja. Kenapa? Kita pengen ya Bu nama kita disebut sama Allah. Bangga kan Bu nama kita disebut saja sama manusia. Seneng. Bagaimana tidak bahagia kalau Allah yang menyebut nama kita. Maka istiqomah yang terakhir ini yang membuat kata Rasul apa? Istiqomahlah kalian dan kalian tidak mampu. Kita kadang-kadang kan gitu Bu, iman kita fluktuatif ya Bu, naik turun. Kalau lagi naik, Masya Allah ibadah kita keren, tutur kata kita juga indah. Tapi kalau lagi turun, ibadah kita melempem, tutur kata kita pun gak jelas. Iman itu luar biasa Bu, mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran. Kalau iman lagi naik, melihat orang bahagia, kita ikut bahagia tuh Bu. Alhamdulillah, dia punya kendaraan, Masya Allah. Akhirnya Allah kasih rezeki dia. Tapi kalau lagi turun, dia punya mobil. Hah, punya mobil gitu? Masa sih? Tahu nggak? Tadi pas aku buka pintunya, bunyinya dit kredit gitu. Terserah ya Bu, mau kredit, mau apa. Kenapa itu pengaruh tuh Bu? Melihat anak, melihat suami, itu beda tuh Bu. Kalau iman kita lagi naik, melihat suami tidur, Masya Allah, suami nyari nafkah buat kita. Capek ya. Padahal yang melahirkan ibunya, yang membesarkan ibunya. Tapi ketika dia kerja, uangnya buat kita. Kita selimutin tuh Bu, seneng kita. Tapi kalau iman lagi turun, lihat suami tidur gimana Bu? Empet banget. Bangun Pak, gimana Pak, ngapain Pak, apa Pak kan gitu. Itu luar biasa. Hati Masya Allah. Iman itu begitu ada keterkaitan. Maka pesan Rasul begitu. Istiqomah. Apa sih yang akan kita dapatkan dengan istiqomah? Ada 6 hal yang bisa kita dapatkan dengan istiqomah. Yang pertama apa? Yang pertama kata Allah di ayat di surat Fussilat yang tadi ayat 41 Ibu, yang pertama adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aulia, kata Allah, kami pelindung-pelindungmu. Kita punya bodyguard, aman kan Bu? Sekarang yang menjaga kita Allah, bagaimana kita nggak aman gitu. Makanya orang-orang istiqomah itu tenang, dilindungi sama Allah, rezekinya tidak tertukar, jodohnya tidak tertukar, ajalnya tidak tertukar, Allah yang menjaga. Maka Allah yang memberikan perlindungan untuk kita bagi orang-orang yang istiqomah. Yang kedua apa? Allah takhafu, tidak khawatir, nggak takut. Kita kadang-kadang takut, ya Allah tahun depan nasib saya bagaimana ya, kalau kondisinya begini bagaimana, ekonomi begini bagaimana, mikirin anak-anak bagaimana, terus Bu kita memikirkan, ada kekhawatiran di benak kita, di pikiran kita. Suami setia kita mikir, ya Allah kalau dia nikah lagi bagaimana, belum Bu, enggak nikah lagi kita udah kepikiran. Nanti anak-anak sekolahnya di mana, kerjaannya apa, ada kekhawatiran dalam diri kita. Orang istiqomah udah ada yang jamin, udah ada yang ngatur, udah ada yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah, Allah takhafu. Yang kedua. Yang ketiga apa? Wala tahzanu, dan tidak bersedih hati.
Ibu wajahnya punya masalah, saya punya masalah, ibu punya masalah. Kalau bisa nangis pengen nangis ya Bu. Tapi kalau kita ingat kan sudah ditentukan sama Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 23. Apa yang terjadi, musibah yang terjadi di bumi, ma'asaba min musibah yang terjadi di bumi dan yang terjadi pada dirimu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha. Nabra'aha maksudnya sebelum kami menciptakannya. Jadi takdir kita sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Nikahnya dengan siapa, anaknya berapa, meninggal usia berapa, sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ada yang bilang, Bu Fatia, kalau memang sudah ditentukan, terus tugas apa? Tugas manusia apa? Tugas kita apa? Kan udah ditentukan semua. Tugas kita hanya duit, D-nya doa yang indah. Doa, minta pasangan, minta rezeki, doakan Bu. Boleh jadi doa kita mampu merubah takdir buruk, itu bisa jadi. Doa yang indah. U-nya apa? Usaha yang maksimal. Minta rezeki, ya bangun. Bisa bisnis dari rumah, bisa minta anak soleh, doa, ya dididik, begitu maksudnya. Jangan doa saja tapi anak dibiarkan bergaul sama siapa saja, nggak peduli sholat atau enggak, salah juga. Nggak bisa kita bilang, Pak, Bapak jadi pencuri, iya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, nggak bisa. Kan kita perlu usaha mencari rezeki yang halal, kita ada ikhtiarnya gitu. Maka D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas menjalankannya. Baru T-nya tawakal kepada Allah dengan hasilnya. Terserah Allah, yang penting saya sudah doa, sudah usaha, dan sudah ikhlas menjalankannya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak sedih. Tapi itu proses tuh Bu, proses. Untuk tidak nangis itu proses. Belum lama setelah lebaran itu keponakan suami meninggal Ibu. Makanya kita bisa bayangkan ya perasaan Bapak Ridwan Kamil tuh kayak apa. Itu berat sekali sebetulnya Bu. Even kita sudah tahu udah tercantum ajalnya di Lauhul Mahfuz, tapi kan kita manusia gitu kan Bu. Ada sedihnya gitu. Baru beberapa hari Idul Fitri dapat informasi dari adiknya suami, namanya Fayyad almarhum Allah yarham. Fayyad ini kecelakaan jam 2 gitu ya, terus masuk rumah sakit, 3:30 lewat meninggal Ibu. Kita tuh Masya Allah, kita itu nangis Bu. Even dia keponakan suami ya, tapi keponakan saya juga nangis. Kita langsung ke Bogor, takziah ke sana. Aduh, saya salut dengan adik ipar saya. Adik ipar saya bilang apa, Mbak sabar ya Mbak, Mas sabar Mas gitu. Saya yakin Mas kuat. Apa komentar dia? Mbak Fat, sudah waktunya dia pergi dan saya redho gitu. Nggak ada tetesan air mata ketika saya ke sana Bu, nggak ada tetesan air mata. Sayanya saja nangis gitu. Karena Mbak Fat udah waktunya, dunia tuh silih berganti. Bulan kemarin saya hadir kehadiran cucu saya. Bulan ini saya kehilangan anak saya. Semua sudah berganti. Bumi tuh berputar. Saya udah ikhlas gitu. Saya udah redho. Seminggu ini dia bersama saya terus katanya. Tapi gitu ya. Tapi saya bilang, saya nih gak sampai ketika kita sholat, Mbak jadi imam, jangan saya bilang, saya takut nangis gitu. Saya tuh cengeng Bu, melo. Kenapa? Kan kalau ada anak meninggal seusia anak saya, itu kan kita bayangannya seandainya kan gitu Bu. Itu saya melo banget Bu. Kebetulan anaknya dia seusia dengan anak saya. Jangan saya imamnya Mbak, saya gak kuat.
Saya nangis, saya bilang. Tapi dia bisa kuat. Saya redo kok Mbak Fat, saya redo. Dia anak yang baik, dia anak yang berbakti, dia alhamdulillah dia ambil sama Allah dengan itu Bu. Kok bisa? Boleh jadi dia sedang istiqomah Bu. Makanya Allah tahzanu, nggak sedih. Udah waktunya Mbak Fat, udah waktunya gitu. Masya Allah, kuat dia Bu. Maka yang keempat apa orang-orang yang istiqomah? Kata Allah, wa absyiru bil jannah. Berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan surga. Surga. Jadi orang istiqomah itu yang pertama mendapatkan perlindungan dari Allah, yang kedua tidak khawatir, yang ketiga tidak bersedih hati, dan yang keempat berikanlah kabar gembira dengan surga. Dapat surga Bu orang istiqomah itu. Lantas apa yang kelima? Yang kelima mendapatkan solusi dari masalah-masalah hidupnya. Jadi kalau punya ujian ada solusinya, dikasih ujian ada solusinya, begitu. Kita kan hidup punya masalah nih Bu. Masalah kita banyak, ujian kita banyak. Namanya juga dunia penuh dengan ujian. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Kita cuci lagi. Jadi kalau ada ujian silih berganti, ini selesai datang lagi, ini selesai datang lagi, itu ketemu. Namanya juga dunia. Dunia itu tempat ujian. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang tahu dunia ini tempat ujian dan dia mempersiapkannya. Orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang tidak pernah tahu kalau dunia ini tempat ujian dan dia tidak mempersiapkannya. Maka yang kelima, orang-orang istiqomah mendapatkan solusi, dan yang terakhir adalah mendapatkan rizki dari arah yang tak terduga. Itu ada di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan 2 bonus. Apa bonus-bonus ini? Yang pertama adalah diberikan solusi, dan yang kedua adalah diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Kita lagi butuh, tiba-tiba nyuci nyetrika ada uang di kantong, ya Allah pas banget. Lagi perlu ada uang di kantong. Biasanya kalau nemu uang di kantong, semua baju kita periksa Bu. Jangan-jangan di kantong ini ada lagi. Itulah manusia. Kadang-kadang Allah menitipkan rezekinya di kantong baju, di dompet kita, di ATM kita. Kayaknya kemarin udah diambil uangnya, kok nominalnya masih ada. Allah Maha Kaya. Makanya rezeki kita diatur sama Allah. Gak apa-apa orang meniru pekerjaan kita, tapi rezeki kita gak bisa ditiru. Nggak apa-apa misalnya orang meniru rumah tangga kita, tapi sakinahnya nggak bisa ditiru. Allah yang memberikan itu semua. Jadi Allah itu udah ngatur. Allah tuh baik banget sama kita Ibu, baik banget. Sholat terlambat nggak langsung dihukum kan Bu. Kita dulu sekolah sholat terlambat, pintu gerbang ditutup, suruh pulang lagi kan Bu. Allah kita sholat telat nggak langsung dihukum, badan kita kecengklak itu enggak kan Bu. Ngerumpi nggak langsung sariawan kan Bu. Ngerumpi aja terus gitu, nggak langsung ya Allah sariawan Allah marah kan, enggak. Pelit, uang kita nggak langsung hilang. Allah tuh baik banget Ibu, baik banget, Masya Allah. Hidup kita dilumuri dosa, Allah membuka ampunan buat kita setiap saat. Nikmat Ibu. Maka orang-orang istiqomah itu jika mengingat Allah, ada ketenangan dalam dirinya. Itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, baik istiqomah akidah, istiqomah akhlak maupun istiqomah ibadah. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat buat saya pribadi, buat kita semua yang hadir hari ini. Dan mohon maaf karena hari ini untuk sementara pertanyaannya dipending bulan depan ya Bu. Saya jam 11 pamit, ada kondangan dulu. Dan ini yang menikahkan ini sepupu saya deket gitu Bu ya. Jadi saya mohon maaf jika hari ini nggak ada pertanyaan.
Kalau memang ada pertanyaan bisa dikirim ke Bu Saroh, mungkin sambil jalan nanti bisa saya jawab ya jika ada waktu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik, dengan hati dan iman yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk merapat kepada Allah setiap saat. Itu saja, kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya yang masya Allah ya.